Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsa Farizi. Saya dari SDI Perbana Surabaya. Di sini saya akan melakukan sosialisasi tentang COVID-19. Ya, sebelumnya saya ingin mengetahui nama dari ibu ini. Nama saya Ibu Resa. Nama saya Ibu Dian. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang COVID-19. Wuhan adalah kota terbesar ketujuh di Tiongkok, dengan populasi lebih dari 11 juta orang. Kota ini merupakan pusat transportasi utama di Tiongkok bagian tengah, yang terletak sekitar 700 mil di sebelah selatan Beijing, dan 500 mil di sebelah barat Shanghai, dan 600 mil di sebelah utara Hong Kong. Bandar Udara Wuhan memiliki penerbangan langsung ke berbagai kota besar di Eropa, 6 kali penerbangan mingguan ke Paris, 3 kali ke London, dan 5 kali ke Roma. Pada bulan Desember 2019, terjadi sekelompok kasus radang paru-paru atau pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya, yang dihubungkan dengan pasar grosir makanan laut Wuhanan. Pasar ini memiliki ribuan kios yang menjual berbagai hewan seperti ikan, ayam, burung begar, kelelawar, marmut, ular berbisa, rusa bintik, dan binatang liar lainnya. Setelah virus corona diketahui sebagai penyebab penyakit ini, kecurigaan pun mulai muncul. Virus corona baru ini bersumber dari hewan. Sebagian besar virus corona bersirkulasi di antara hewan, tetapi 6 spesies diantaranya berevolusi dan mampu menginfeksi manusia, seperti yang terlihat pada sindrom pernapasan akut berat atau SARS, dan sindrom pernapasan timur tengah atau MERS, dan 4 virus corona lain yang menyebabkan gejala pernafasan ringan seperti pilek. Keenamnya dapat menular dari manusia ke manusia. Pada tahun 2002, dengan musang sebagai sumber virus, wabah SARS dimulai di daratan Tiongkok dan menjalar hingga ke Kanada dan Amerika Serikat dengan bantuan beberapa penular super dan adanya penerbangan internasional. Akibatnya, lebih dari 700 orang meninggal di seluruh dunia, dan kasus SARS terakhir dilaporkan pada tahun 2004. Pada saat itu, pemerintah Tiongkok dikritik oleh WHO karena bersikap lamban dalam menangani virus tersebut. 10 tahun setelah SARS, penyakit virus corona terkait unta Arab yaitu MERS mengakibatkan lebih dari 850 orang meninggal di 27 negara. Wabah virus corona dari Wuhan dikaitkan dengan pasar yang menjual hewan untuk dikonsumsi, sehingga penyakit tersebut diduga berasal dari hewan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa virus corona baru akan mirip dengan wabah SARS. Kekhawatiran tersebut diperburuk oleh adanya pemikiran bahwa sejumlah besar wisatawan akan berlibur pada tahun baru Imlek yang dimulai pada 25 Januari 2020. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi tentang virus corona dan COVID-19. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernafasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Apakah COVID-19 sama dengan SARS? COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang termasuk dalam keluarga besar virus corona yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003. Hanya berbeda dengan jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS 9,6% dan lebih tinggi dibanding COVID-19 kurang dari 5%. Walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS, dan COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS. Umum berupa demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas.
Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau pernah merawat atau kontak erat dengan penderita COVID, maka orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Lalu seberapa bahaya sih COVID-19 ini? Nah, seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus, dan sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah, sekitar 3%, namun banyak orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik dan angka kesembuhan akan terus meningkat. Bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID-19? Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin, dan kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang yang sakit. Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan sumber virus, jenis paparan, dan cara penularannya. Lalu, apakah COVID-19 ini dapat ditularkan dari orang yang tidak bergejala sakit? Cara penularan utama penyakit ini adalah melalui tetesan kecil yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk atau bersin. Saat ini, WHO menilai bahwa resiko penularan dari seseorang yang tidak bergejala COVID-19 sama sekali sangat kecil kemungkinannya. Namun, banyak orang yang teridentifikasi COVID hanya mengalami gejala ringan seperti batuk ringan atau tidak mengeluh sakit yang mungkin terjadi pada tahap awal penyakit. Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan periode penularan atau masa inkubasi COVID-19. Apakah virus penyakit COVID-19 dapat ditularkan melalui udara? Tidak. Hingga saat ini, penelitian menyebutkan bahwa virus penyebab COVID-19 ditularkan melalui kontak dengan tetesan kecil dari saluran pernapasan. Apakah bisa manusia terinfeksi COVID-19 dari hewan? COVID-19 disebabkan oleh salah satu jenis virus dari keluarga besar coronavirus yang umumnya ditemukan pada hewan. Sampai saat ini, sumber hewan penularan COVID-19 belum diketahui, dan para ahli terus menyelidiki berbagai kemungkinan jenis hewan penularannya. Bisakah hewan peliharaan menyebarkan COVID-19? Saat ini belum ditemukan bukti bahwa hewan peliharaan seperti anjing atau kucing dapat terinfeksi virus COVID-19. Namun akan jauh lebih baik untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air setelah kontak dengan hewan peliharaan, dan kebiasaan ini dapat melindungi terhadap berbagai bakteri umum seperti E. coli dan Salmonella yang dapat berpindah antara hewan peliharaan dan manusia. Selanjutnya, berapa lama virus ini bertahan di permukaan benda? Sampai saat ini, belum diketahui dengan pasti berapa lama COVID-19 mampu bertahan di permukaan suatu benda. Meskipun studi awal menunjukkan bahwa COVID-19 dapat bertahan hingga beberapa jam, tergantung jenis permukaan, suhu, atau kelembapan lingkungan. Namun, disinfektan sederhana dapat membunuh virus tersebut sehingga tidak mungkin menginfeksi orang lagi, dan membiasakan cuci dengan air dan sabun atau hand sanitizer berbasis alkohol, serta hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung segitiga wajah lebih efektif melindungi diri Anda. Untuk vaksin, apakah sudah ada? Vaksin untuk mencegah infeksi COVID-19 sedang dalam tahap pengembangan atau uji coba. Apakah antibiotik efektif dapat mencegah dan mengobati COVID-19? Tidak.
Antibiotik hanya bekerja untuk melawan bakteri, bukan virus. Oleh karena itu, COVID-19 disebabkan oleh virus. Maka, antibiotik tidak bisa digunakan sebagai sarana pencegahan atau pengobatan. Namun, jika Anda dirawat di rumah sakit dan didiagnosis COVID-19, mungkin akan diberikan antibiotik karena seringkali terjadi infeksi sekunder yang disebabkan oleh bakteri. Siapa saja sih yang bisa berisiko terinfeksi COVID-19? Orang yang tinggal atau berpergian di daerah di mana virus COVID-19 bersirkulasi sangat mungkin berisiko terinfeksi. Mereka yang terinfeksi adalah orang-orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala melakukan perjalanan dari negara terjangkit atau yang kontak erat seperti anggota keluarga, rekan kerja, atau tenaga medis yang merawat pasien sebelum mereka tahu pasien tersebut terinfeksi COVID-19. Petugas kesehatan yang merawat pasien yang terinfeksi COVID-19 berisiko lebih tinggi dan harus berkonsisten melindungi diri mereka dengan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi yang tepat. Manakah yang lebih rentan terinfeksi coronavirus, apakah orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda? Tidak ada batasan usia orang-orang yang terinfeksi oleh coronavirus ini. Namun, orang yang lebih tua dan orang-orang yang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti asma, diabetes, penyakit jantung, atau tekanan darah tinggi tampaknya lebih rentan untuk menderita sakit parah. Dan bagaimana sih membedakan antara sakit akibat infeksi COVID dengan influenza biasa? Orang yang terinfeksi COVID-19 dan influenza akan mengalami gejala infeksi saluran pernafasan yang sama, seperti demam, batuk, dan pilek. Walaupun gejalanya sama, tapi penyebab virusnya berbeda-beda, sehingga kita sulit mengidentifikasi masing-masing penyakit tersebut. Pemeriksaan medis yang akurat disertai rujukan pemeriksaan laboratorium sangat diperlukan untuk mengkonfirmasi apakah seseorang terinfeksi COVID-19. Bagi setiap orang yang menderita demam, batuk, dan sulit bernafas, sangat direkomendasikan untuk segera mencari pengobatan dan memberitahu petugas kesehatan jika mereka telah melakukan perjalanan dari wilayah terjangkit dalam 14 hari sebelum muncul gejala, atau jika mereka telah melakukan kontak erat dengan seseorang yang sedang menderita gejala infeksi saluran pernafasan. Berapa lama waktu yang diperlukan sejak tertular atau terinfeksi sehingga muncul gejala penyakit infeksi COVID-19? Waktu yang diperlukan sejak tertular atau terinfeksi hingga muncul gejala disebut masa inkubasi. Saat ini masa inkubasi COVID-19 diperkirakan antara 1-14 hari, dan perkiraan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perkembangan kasus. Jika kita menerima paket atau barang dari Cina, apakah aman? Ya, aman. Orang yang menerima paket tidak berisiko tertular virus COVID-19. Dari pengalaman dengan coronavirus lain, kita tahu bahwa jenis virus ini tidak bertahan lama pada benda mati seperti surat atau paket. Dan apakah sudah ada pembatasan untuk kepergian ke Cina dan negara terjangkit lainnya? Sejak 5 Februari 2020, Indonesia telah memperlakukan pembatasan perjalanan ke Cina berupa penghentian sementara penerbangan dari Cina dan ke Cina. Pada tanggal 5 Maret 2020, Indonesia juga memberlakukan pelarangan transit atau masuk ke Indonesia bagi pelaku perjalanan yang dalam 14 hari sebelumnya datang dari wilayah Iran, Tehran, Qom, Gilan, dan Italia dan Korea Selatan. Lalu bagaimana sih cara mencegah penularan virus corona? Berbagai cara yang bisa dilakukan untuk mencegah tertularnya virus ini adalah yang pertama, menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun yang berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Oleh karena itu menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Yang kedua, ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. Dan yang ketiga, hindari kontak dengan orang lain atau berpergian ke tempat umum. Yang keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut
Tangan menyentuh banyak hal yang dapat berkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh kita. Dan yang kelima, gunakan masker penutup mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum. Dan yang keenam, buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan Anda. Dan yang ketujuh, menunda perjalanan ke daerah atau negara di mana virus ini ditemukan. Dan yang ke-8, hindari berpergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernafas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan terutama ke negara terjangkit atau pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama. Lalu dan yang terakhir, selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat, dan ikuti arahan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Selanjutnya, apakah harus selalu menggunakan masker? Ya, pemakaian masker hanya bagi orang yang memiliki gejala infeksi pernapasan, batuk atau bersin, mencurigai infeksi COVID-19 dengan gejala ringan. Mereka merawat orang yang bergejala seperti demam dan batuk dan para petugas kesehatan. Cara yang paling efektif untuk melindungi diri dari orang lain dari penularan COVID-19 adalah mencuci tangan secara teratur, tutup mulut saat batuk dengan lipatan siku atau tisu, dan jaga jarak minimal 1 meter dari orang yang bersin atau batuk. Lalu, haruskah khawatir terhadap penyakit COVID-19 ini? Jika tidak berada di wilayah terjangkit COVID-19 atau jika tidak melakukan perjalanan dari salah satu wilayah tersebut atau tidak melakukan kontak dekat dengan seseorang yang memiliki gejala COVID-19 atau merasa kurang sehat, kecil kemungkinan Anda untuk tertular COVID-19. Namun dapat dimengerti bahwa Anda mungkin merasa stres dan cemas tentang situasi yang terjadi saat ini. Tetaplah tenang dan jangan panik. Carilah informasi yang benar dan akurat tentang perkembangan COVID-19 agar Anda mengetahui situasi wilayah Anda dan Anda dapat mengambil tindakan pencegahan yang wajar. Jika Anda berada di wilayah terjangkit COVID-19, Anda harus serius menghadapi risiko tersebut. Selalu jaga kesehatan dan perhatikan informasi dan saran dari pihak kesehatan yang berwenang. Lalu, dalam kondisi sudah ada kasus di Indonesia, apakah aman untuk berpergian? Tentu saja aman, namun tetap memperhatikan kesehatan dan kebersihan diri. Pakailah masker jika Anda kurang sehat atau berada di kerumunan. Selalu cuci tangan setelah memegang benda atau berjabat tangan. Pengobatan virus corona atau COVID-19. Belum ada obat yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi virus corona atau COVID-19. Pilihan pengobatan akan disesuaikan dengan kondisi pasien dan tingkat keparahannya. Beberapa pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala akan disarankan untuk melakukan protokol isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Selain itu, dokter juga bisa memberikan beberapa langkah untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus corona. Seperti yang pertama, merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Yang kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Yang ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih agar menjaga kadar cairan tubuh. Dan untuk orang yang diduga terkena COVID-19 termasuk kategori suspek dan probable yang sebelumnya disebut dengan ODP atau orang dalam pemantauan dan PDP atau pasien dalam pengawasan, dalam beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus corona ke orang lain, yaitu yang pertama, lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Yang kedua, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Yang ketiga, bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Yang keempat, larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Yang kelima, sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit.
Yang keenam, hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Dan yang ketujuh, pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Dan yang kedelapan, gunakan tisu untuk penutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Dan kondisi-kondisi yang memerlukan penanganan langsung oleh dokter di rumah sakit seperti melahirkan, operasi, cuci darah, atau vaksinasi anak perlu ditangani sangat berbeda dengan beberapa penyesuaian selama pandemi COVID-19. Tujuannya adalah untuk mencegah penularan virus corona selama Anda berada di rumah sakit dan konsultasikan dengan dokter mengenai tindakan terbaik yang perlu dilakukan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan isolasi mandiri? Isolasi mandiri adalah tindakan penting yang dilakukan oleh orang yang memiliki gejala COVID-19 untuk mencegah penularan ke orang lain di masyarakat, termasuk anggota keluarga. Isolasi mandiri adalah ketika seseorang mengalami demam, batuk, atau gejala COVID-19 lainnya tinggal di rumah dan tidak pergi bekerja, sekolah, atau ke tempat-tempat umum. Hal ini dilakukan secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi dari penyedia layanan kesehatan. Namun, jika Anda tinggal di daerah dengan kasus malaria atau demam berdarah, Anda tidak boleh mengabaikan gejala demam. Segera cari pertolongan medis. Saat Anda pergi ke fasilitas kesehatan, kenakan masker jika memungkinkan, jaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain, dan jangan menyentuh permukaan benda dengan tangan Anda. Jika yang sakit adalah anak, bantu anak mematuhi nasihat ini. Dan jika Anda tidak tinggal di daerah dengan kasus malaria atau demam berdarah, lakukanlah hal-hal berikut. Pertama, jika seseorang melakukan isolasi mandiri, artinya orang tersebut sedang sakit atau namun tidak parah atau tidak memerlukan pertolongan medis. Sediakan kamar mandi yang besar serta sirkulasi udara yang baik dan dilengkapi sarana mencuci tangan dan toilet. Yang kedua, jika tidak memungkinkan, pisahkan tempat tidur dengan orang lain dengan jarak minimal 1 meter. Yang ketiga, tetap jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain termasuk anggota keluarga. Yang keempat, pantau gejala yang dialami setiap hari. Dan yang kelima, lakukan isolasi mandiri dengan 14 hari meskipun Anda merasa sehat. Yang keenam, jika Anda mengalami kesulitan bernafas, segera hubungi penyedia layanan kesehatan. Dan yang terakhir, tetap positif dan semangat dengan cara tetap menjaga silaturahmi dengan orang-orang tercinta melalui telepon atau media online dengan berolahraga di rumah. Apakah sebaiknya yang dilakukan jika tidak memiliki gejala namun merasa terpajan COVID-19? Apakah perlu melakukan karantina mandiri? Ya, karantina mandiri berarti memisahkan diri dari orang lain karena telah terpajan dengan seseorang yang terinfeksi COVID-19, meskipun Anda tidak memiliki gejala. Selama karantina mandiri, pantau gejala-gejala yang dialami. Tujuan dari karantina mandiri adalah untuk mencegah penularan karena orang yang terinfeksi COVID-19 dapat menularkan secara cepat ke orang lain. Segera mengarantina diri dapat mencegah orang lain tertular infeksi. Dalam hal ini, sediakan kamar sendiri yang besar dengan sirkulasi udara yang baik dan dilengkapi sarana mencuci tangan dan toilet. Jika tidak memungkinkan, pisahkan tempat tidur dengan orang lain dengan jarak minimal 1 meter. Tetap jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain termasuk anggota keluarga. Lakukan karantina mandiri secara 14 hari meskipun Anda merasa sehat. Namun, jika Anda tinggal di daerah dengan kasus malaria atau demam berdarah, Anda tidak boleh mengabaikan gejala demam. Segera cari pertolongan medis, dan saat Anda pergi ke fasilitas kesehatan, kenakan masker jika memungkinkan. Apa sih perbedaan antara isolasi mandiri, karantina mandiri, dan menjaga jarak fisik? Karantina berarti membatasi kegiatan atau memisahkan orang yang tidak sakit tetapi mungkin terpajan COVID-19. Tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran penyakit pada saat orang tersebut baru mulai mengalami gejala. Isolasi berarti memisahkan orang yang sakit dengan gejala COVID-19 dan mungkin menular guna mencegah penularan. Dan menjaga jarak fisik berarti terpisah secara fisik. WHO merekomendasikan untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain. Jika ini merupakan ukuran umum tentang seberapa jauh semua orang harus saling berjaga jarak walaupun mereka baik-baik saja tanpa diketahui terpajan COVID-19 atau tidak. Lalu cara mencuci buah dan sayuran.
Buah dan sayuran adalah komponen penting dalam diet sehat. Cuci buah dan sayuran dengan cara yang sama. Ketika Anda menyucinya dalam keadaan lain sebelum menyentuh buah dan sayuran, cuci tangan Anda dengan sabun dan air mengalir. Kemudian cuci buah dan sayuran secara menyeluruh dengan air bersih, terutama jika Anda memakannya dalam keadaan mentah. Dan bagaimana sih cara berbelanja secara aman? Saat berbelanja bahan makanan, jaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain dan tidak menyentuh mata, mulut, dan hidung Anda. Jika memungkinkan, bersihkan pegangan kereta belanja atau keranjang sebelum berbelanja. Saat tiba di rumah, cuci tangan Anda sampai bersih dan juga setelah memegang dan menyimpan produk yang Anda beli. Saya akan menjelaskan tentang risiko dari penyakit ini. Dari data yang tersedia saat ini, kita belum bisa menyimpulkan secara pasti seberapa parah wabah COVID-19 ini. Tingkat keparahan dan mortalitas suatu wabah juga akan sangat bergantung pada kapasitas sistem kesehatan publik setempat dalam menangani kasus yang ada. Temuan awal mengindikasi bahwa tingkat keparahan COVID-19 lebih rendah dibandingkan SARS. Berdasarkan data dari 44.000 pasien yang dirilis oleh Center of Disease Control di Tiongkok, proporsi pasien dengan gejala ringan atau serius atau kritis dan tingkat kematiannya dengan gejala ringan seperti flu biasa 80%, tingkat kematian 0. Gejala lebih serius seperti sesak napas dan pneumonia atau radang paru-paru 14%, tingkat kematian 0. Perlu masuk ICU dengan kondisi kritis karena gagal pernapasan, shock septik, dan gagal multi organ 5% dengan tingkat kematian 50%. Lalu untuk ibu hamil, apakah bisa meneruskan virus corona ke anaknya yang masih berada di dalam kandungan? Mungkin sampai saat ini belum ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa virus ini dapat ditularkan ibu ke bayinya selama di dalam kandungan ataupun apa yang dampak yang bisa dialami oleh bayi. Hal ini sedang dalam penelitian lebih lanjut dan ibu hamil harus menerapkan tindakan pencegahan yang tepat dan mendapatkan perawatan medis segera jika mengalami gejala yang mirip dengan gejala infeksi virus corona baru ini seperti demam, batuk, dan sesak napas. Lalu dengan ibu menyusui, apakah bisa terinfeksi virus COVID-19 dan apakah bisa menular ke bayinya? Ya, dari semua ibu yang berada di daerah yang terjangkit atau memiliki risiko tinggi infeksi harus segera mencari perawatan medis jika timbul gejala demam, batuk, atau sesak napas. Mengingat menyusui memiliki banyak manfaat dan tidak ada pengaruh signifikan dari transmisi virus penyakit pernapasan melalui ASI. Ibu harus menyusui, tapi ingat untuk menggunakan masker supaya tetesan cairan dari mulut dan hidung tidak terciprat ke bayi, dan pastikan untuk ibu menyusui rajin cuci tangan sebelum menggendong bayi maupun menyusui. Dan untuk menyampaikan kepada tenaga medis jika mengalami batuk, pilek, demam, atau sulit bernafas. Yang pertama, riwayat perjalanan. Jika Anda ke Tiongkok atau negara-negara yang sudah terjangkit COVID-19 seperti Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Italia. Yang kedua, kapan gejala tersebut mulai timbul. Dan yang ketiga, adakah kontak selama 14 hari terakhir dengan seseorang yang memiliki gejala pernapasan yang baru datang dari salah satu daerah yang ditemukan memiliki kasus COVID-19. Dan yang terakhir, bagaimana cara menggunakan masker yang benar? Cara menggunakan yang pertama, sebelum menyentuh masker, cuci tangan menggunakan sabun dan air bersih mengalir, atau bersihkan tangan menggunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Yang kedua, ambil masker dan periksa apakah ada sobekan atau lubang. Yang ketiga, tentukan sisi mana yang merupakan sisi atas atau tempat pita logam berada. Yang keempat, pastikan sisi masker yang tepat menghadap keluar atau sisi berwarna. Yang kelima, tempatkan masker ke wajah Anda. Jepit pita logam atau bagian tepi masker yang kaku sehingga bentuknya sesuai hidung Anda. Yang keenam, tarik masker ke bawah sehingga menutupi mulut dan dagu Anda. Yang ketujuh, jangan menyentuh masker pada saat Anda memakainya sebagai perlindungan. Yang kedelapan, setelah digunakan,
Lepas masker dengan tangan bersih. Lepaskan tali elastis dari belakang telinga sambil menjauhkan masker dari wajah dan pakaian Anda untuk menghindari menyentuh permukaan masker yang mungkin terkontaminasi. Yang ke-9, segera buang masker sekali pakai di tempat sampah setelah digunakan. Jangan gunakan kembali masker tersebut. Yang ke-10, jaga kebersihan tangan setelah menyentuh atau membuang masker. Gunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol atau jika terlihat kotor, cuci tangan Anda dengan sabun dan air. Ya, sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Ibu, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Selalu gunakan masker agar kita semua terhindar dari virus corona ini. Ya, ini masker untuk Ibu. Terima kasih. Terima kasih.